Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG-nya tetap koreksi. Oke, kita lihat langsung IHSG-nya aja ya, tanpa panjang lebar lagi. Oke, hari ini IHSG koreksi lagi ya 0,08 tipis banget ya. Memang masih bertahan di atas support 7011 ya. Hari ini close di 7012, tipis sekali. Ya, mudah-mudahan besok menghijau ya. Memang hari ini juga sempat dibawa turun sampai ke level harga 6.990. Tapi mudah-mudahan nggak kejadian dia close di bawah 7111 ya. Besok menghijau lagi ya, kita doakan aja. Kalau besok menghijau ya mudah-mudahan teman-teman bisa makin profit lagi. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama adalah MGRO. Nah, MGRO ini masih kita pantau terus ya. Hari ini akhirnya MGRO berhasil breakout 850-nya, close di harga 855 ya. Sudah sempat menyentuh 860 tapi nggak ditembus. Kita lihat aja apakah besok dia lanjut lagi. Next targetnya adalah 875 ya. Kalau masih bisa kuat tembus 875, mudah-mudahan bisa ke 905. Selanjutnya adalah Cepin. Ini masih kita pantau terus ya. Cepin masih bergerak di antara support 5.725 dan resisten 5.875. Perhatikan terus ya, kalau dia sudah mulai breakout, memang sudah lama dia bergerak sideways. Kita tinggal tunggu aja kapan dia breakoutnya. Mudah-mudahan bisa tembus 5.875-nya ya. Targetnya adalah di 6.050 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah SSMS ya. SSMS juga ini masih bergerak terbatas ya. Hari ini juga naik 0,6%. Perhatikan apakah dia besok bisa close di atas harga 1.520 ya. Nah, ini 1.520 dia belum pernah close di atasnya. Ini juga boleh diperhatikan. Harapannya sih kalau bisa dia bisa close di atas 1.545 akan lebih bagus. Jadi ini dipantau aja. Untuk SSMS masih bagus, masih posisi masih uptrend. Mudah-mudahan masih bisa kasih profit juga. Selanjutnya adalah gula. Gula hari ini koreksi 3,9%, tidak apa-apa, koreksi itu normal. Kita lihat apakah koreksinya itu akan lanjut lagi ya, menembus 240 atau enggak. Nah, kalau misalkan dia mantul di 240, ada kesempatan buat teman-teman yang belum punya bisa ambil posisi juga ya, tapi dengan catatan dia menghijau dulu di atas 240-nya ya. Misalkan ternyata tapi kalau misalkan teman-teman mau spekulasi untuk buy di 240 juga silakan aja. Nah, ini kita lihat aja pergerakannya ya, masih bergerak di atas top box atau di atas support 232 dan menembus target 240. Mudah-mudahan 240-nya nggak ditembus lagi, dia naik lagi ke atas. Kita lihat aja pergerakannya di esok hari dan juga minggu depan ya. Selanjutnya adalah TAPG masih bertahan di atas support 680. Mudah-mudahan bisa lanjut naik ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, dia harus tembus dulu ini 690-nya. Kalau tembus 690 ada kemungkinan dia akan lanjut paling nggak ke level harga sekitar 705 ya. Ini juga boleh diperhatikan untuk pergerakannya beberapa hari ke depan ya, kalau misalkan dia bisa breakout 690-nya. Selanjutnya adalah DRMA. Nah, DRMA setelah koreksi ya 2 hari, hari ini menghijau lagi persis di atas EMA 100-nya ya. Ini udah kita tandain di 660. Nah, ini mudah-mudahan besok bisa lanjut lagi, bisa tembus 680. Kalau bisa tembus 680, targetnya adalah di top box 700. Kalau tembus 700 mudah-mudahan bisa di 710 ya, atau 710. Ini masih menarik untuk dipantau ya, baru mau mulai bergerak untuk DRMA. Mudah-mudahan kuat naik ke atas. Kalau kuat ini potensinya lumayan. Selanjutnya adalah KRYA. KRYA hari ini nggak koreksi ya, sempat dibawa turun, tapi kembali ditutup seperti harga closing kemarin di 520. Nah, kalau model seperti ini mudah-mudahan kuat ya, masih kuat. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, apakah dia tembus 495 atau enggak. Tapi kalau masih bertahan di atas 495, harusnya sih masih oke untuk di hold. Tapi kalau misalnya sudah close di bawah 495,
sebaiknya sih teman-teman bisa TP dulu. Sayang kalau misalkan dia lanjut turun lagi. Selanjutnya adalah Akra. Akra juga sudah mulai kembali menguat lagi ya. Sudah 2 hari dan hari ini sudah close atau sebanding dengan EMA 10-nya. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi besok. Kita lihat aja dia harus tembusin dulu untuk resisten 1420-nya. Dan untuk support saat ini adalah di 1350. Mudah-mudahan nggak close di bawahnya dan juga mudah-mudahan bisa breakout ya. Kalau bisa breakout kembali lagi targetnya mungkin untuk saat ini sekitar di harga 1480 dulu. Selanjutnya TPIA. TPIA masih kita pantau terus ya. Hari ini nggak bergerak kemana-mana, sempat turun ya. Mungkin dia mau tes supportnya dulu lagi di 2320 ya. Dan ini cukup kuat, nahan. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Targetnya top boxnya dulu di 2390. Kalau misalkan bisa breakout dan close di atasnya, next targetnya adalah di 2500. Selanjutnya Agi ini juga menguat 1,4% ya. Ini juga masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan. Selama dia masih bergerak di atas EMA 10-nya ini menarik ya untuk Agi. Apalagi kalau dia berhasil breakout 2220-nya. Next targetnya adalah 2340 kalau berhasil tembus 2220-nya. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk Agi. Ya, hari ini PTBA berhasil breakout top box ya 3740, close di 3750. Sudah sempat menyentuh EMA 30-nya yaitu di 3770. Hari ini menguat 1,9%. Apakah besok lanjut? Ya, kalau misalkan besok lanjut, mudah-mudahan dia bisa close paling enggak di atas 3770-nya ya. Nah, kalau misalkan sudah bisa bertahan di atas 3770, ini baru akan sangat menarik buat tren jangka panjangnya. Nah, untuk saat ini kalau misalkan dia belum berhasil close di atas 3770, sebaiknya teman-teman juga mesti hati-hati, takutnya dia kembali lagi turun ke bawah ya. Nah, tapi untuk supportnya atau bottom box saat ini ada di 3630. Selanjutnya adalah Indi. Indi juga menguat ya 1,05% ya. Ini juga masih boleh diperhatikan. Saat ini Indi gap up ya, gap up dan dia bertahan di atas support 2870 dari kemarin. Nah, ini kan sudah beberapa hari dia coba untuk close di atasnya masih belum berhasil. Hari ini sudah berhasil walaupun gap up dan candle merah. Ini kita lihat aja apakah besok dia turun untuk tutup gap up-nya atau justru malah akan langsung. Target terdekatnya masih di 2940 ya. Harapannya bisa close di atas di 2940 untuk tren yang jauh lebih panjang. Next adalah UNTR. UNTR hari ini luar biasa menguat 3,19% ya. Berhasil breakout top box juga ini ya, resisten di 30.100. Nah, ini sudah capai targetnya di 30.800, cuma disentuh ya. Tapi nggak ditembus ya. Oh sorry, sempat ditembus ya, 30.825 sudah sempat ditembus, tapi dia close di bawahnya. Close di atas EMA 30-nya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bertahan ya, paling nggak di 30.850-nya ya, atau 800 di 3785 atau seperti itu. Yang pasti di atas EMA 30-nya. Nah, kalau sudah mulai bergerak di atas EMA 30-nya, mudah-mudahan ini bisa lanjut untuk tren jangka panjangnya lagi. Nah, untuk supportnya teman-teman bisa pakai atau stop loss bisa pakai bottom box ya di 29.050. Nah, di sini. Nah, untuk UNTR sendiri ini kita lihat aja ya pergerakannya di bulan depan, apakah dia juga akan mau digas lagi ke atas. Kalau misalkan ternyata dia bisa tembus EMA 100-nya, ya ini akan lebih bagus lagi. Kalau misalkan dia bisa bertahan paling nggak di atas 31.075, ini akan lebih bagus lagi. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan. Sudah cukup lama dia turun, sudah mulai menguat lagi. Mudah-mudahan bisa profit dari saham ini buat teman-teman semua.
Nah, yang paling bagus hari ini adalah Adro ya. Adro luar biasa. Nah, walaupun dia gap up, dia open di atas top box di 3.790, tembus targetnya juga 3.830 dan close di 3.880. Apakah besok lanjut? Kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 4.020 untuk Adro. Selanjutnya adalah Harum. Harum juga ini luar biasa hari ini ya. Kembali menguat lagi di atas support 1635. Sudah sempat tembus top box atau resistance 1715 tapi close di 1710. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Next targetnya adalah di 1815 ya. Kalau misalkan ternyata dia sudah kuat bertahan di atas 1735 beberapa hari, mudah-mudahan bisa lanjut ke 1815 ataupun 1865. Selanjutnya adalah ITMG. ITMG belum tembus top box 42.050 ya. Ini masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan ITMG kembali menguat dan tembus 42.050-nya, next targetnya adalah di 43.575. Ini semakin menarik pergerakannya. Mudah-mudahan bisa breakout top box juga untuk ITMG. Selanjutnya adalah ABMM. Nah, untuk ABMM hari ini harga close sama dengan harga close kemarin di 3.680. Nah, ini dia selama bertahan di atas 3.620. Ini bagus ya. Mudah-mudahan setelah cross antara MA10 dan 30-nya dia bisa kembali untuk tren jangka panjangnya. Nah, ini kita lihat aja, dia akan saya tes dulu mungkin beberapa hari. Dipantau aja selama dia masih berada di atas 3.620. Selanjutnya adalah BP. BP hari ini juga luar biasa, menguat 4,6% ya. Close di atas 180. Sudah sempat tembus resisten 184-nya ya, atau dia sempat menyentuh harga 185 tapi nggak close di atasnya. Ini masih sorry, saya agak serak. Nah, ini masih boleh diperhatikan untuk pergerakan besok. Kalau dia kembali menguat lagi untuk BP ya, apalagi kalau sudah kembali menembus 184 dan 185-nya. Nah, kalau tembus, next targetnya adalah di 193. Nah, ini mudah-mudahan bagus ya untuk BP. Nah, kalau 193 tembus gimana ya? Berarti next targetnya bisa sekitar harga 200-an ya. Nah, ini juga dipantau aja untuk BP. Mudah-mudahan bulan Desember ini bisa kasih profit yang sangat besar buat teman-teman semua. Selanjutnya adalah Bumi. Bumi hari ini kembali menguat lagi ya. Setelah kemarin doji, bagus sekali. Nah, ini dia berhasil close di atas support atau resistance 184, sekarang jadi support ya. Mudah-mudahan 184-nya nggak ditembus balik lagi besok, bisa lanjut naik lagi. Nah, untuk Bumi sendiri ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata dia besok tembus, paling nggak dia harus close di atas harga 195 ya. Kalau misalkan dia bisa close minimal di 195, ini udah bagus banget. Nah, tapi kalau ternyata dia bisa tembus di atas 198 ya, itu juga lebih bagus, apalagi kalau bisa tembus di 199. Nah, ini boleh diperhatikan lagi untuk Bumi hari ini menguat 3,3% ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi di perdagangan besok. Yang penting jangan sampai tembus 184-nya lagi. Dan saham yang terakhir adalah BSSR. Nah, BSSR masih lanjut, hari ini menguat lagi 2,3%. Kita lihat apakah besok dia lanjut menguat lagi tembus 4.430-nya atau top box di sekarang adalah di 4.450. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau kembali menguat lagi, targetnya masih sama di 4.550. Kalau kuat lanjut, next targetnya adalah di 4.770. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Nanti masih ada video part kedua. Mudah-mudahan teman-teman masih mau menunggu. Ya, jadi buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk support dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.